Di dalam hidup kita ini tidak hanya hal enak yang kita hadapi. Ada banyak hal tidak enak yang kita harus terima. Bahkan juga perbuatan-perbuatan tidak baik yang kita terima. Banyak. Itu bisa dari sahabat dekat, itu bisa dari suami, bisa dari istri, bisa dari rekan kerja, atau siapa saja itu bisa. Hidup kita itu juga selalu dihantam dengan perbuatan-perbuatan jahat dari orang lain. Dan itu tidak bisa dihindari. Tuhan Yesus saja di dalam hidup ini tidak pernah bebas dari kejahatan-kejahatan yang diarahkan padanya. Tuhan Yesus pernah berkata, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya. Konteksnya adalah begini, kalau tuannya sendiri menderita, bagaimana bisa kamu hambanya tidak menderita? Kalau kamu sampai tidak menderita, sedangkan tuanmu menderita, sebenarnya yang tuan siapa? Kalau Tuhan kita, kalau junjungan kita saja tidak lepas dari berbagai macam kejahatan dan penderitaan di dunia ini, maka sebagai hamba-hambanya kita juga tidak mungkin lolos. Karena itulah maka berbagai macam kejahatan, penderitaan, atau bahkan sakit hati itu bisa menghantam hidup kita. Dan ingat baik-baik bahwa kejahatan atau perbuatan buruk yang paling sukar dilupakan itu kalau dilakukan oleh orang dekat. Kalau saudara pergi ke pasar, lalu waktu baku tawar ikan begini, tiba-tiba orang bilang anjing nih, kamu mungkin marah, tapi segera lupa. Tapi kamu sudah capek-capek dari kantor pulang begini, baru istri buka pintu, anjing dari mana kau? Itu mungkin akan sangat-sangat membuat menderita atau membuat amarah dan kebencian. Dan itu tidak bisa terhindarkan dalam hidup kita. Terhadap perbuatan-perbuatan ini kita menjadi sukar mengampuni. Orang yang paling sukar diampuni adalah orang dekat. Orang yang paling sukar diampuni adalah orang yang saudara kasihi. Orang yang paling sukar diampuni adalah orang yang saudara cintai. Dan biasanya terhadap hal-hal yang jahat atau merugikan atau menghina atau mengkhianati kita, sangat sukar bagi kita untuk mengampuni. Kebanyakan daripada kita justru larut dalam kebencian, bahkan di dalam nafsu ingin membalas. Padahal Tuhan Yesus sudah mengajar kita bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah. Dalam Lukas 17:3-4, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan dia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bagaimana kalau dia tidak menyesal? Tetap harus mengampuni. Di dalam Markus 11:25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuhan sudah berikan perintah, bahkan Tuhan sendiri memberikan teladan waktu dia di atas kayu salib. Dia memberikan doa kepada Bapanya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 22-23 ayat yang ke-43. Ya Bapa, ampunilah mereka. Walaupun ada perintah Tuhan, ada teladan dari Tuhan, tapi orang seringkali masih sukar untuk mengampuni. Mungkin saudara yang sedang duduk dan mendengarkan saya sekarang, masih ada kebencian di hati saudara. Masih ada kemarahan, masih ada kedongkolan, dan bahkan masih ada nafsu untuk membalas orang-orang jahat. Untuk setiap saudara yang sampai hari ini belum bisa mengampuni orang lain, coba pikir, mungkinkah saudara terlalu fokus pada sakit hatimu, kerugianmu, penderitaanmu, dan juga pada kejahatan orang lain? Mungkinkah saudara masih terus mengingat kejahatan orang lain? Pikirkan, seandainya Tuhan terus mengingat kejahatan kita, tidak ada satu pun dari antara kita bisa tetap berdiri di hadapan Tuhan.